Masih panas dunia ini digegerkan oleh tragedi pembunuhan guru sejarah di Prancis oleh seorang murid muslim yang marah, karena gurunya membawa karikatur dari Nabi Muhammad karya Charlie Hebdo, ke sekolah. Umat Islam mungkin biasa untuk tidak setuju akan ilustrasi dari Nabi Muhammad, terutama dalam bagian wajahnya. Tapi, apakah non-muslim bisa mengerti? Apa masalahnya jika ada orang yang menggambar wajah dari Nabi Muhammad? Bukankah digambar tidak selalu berarti penghinaan? Menggambar rupa fisik Nabi Muhammad memang merupakan tema yang memancing perdebatan dan emosi. Tidak mengapa untuk menceritakan ciri fisik Nabi secara lisan ataupun tulisan, tapi gambar, dan kebanyakan muslim akan menentang ini. Dalam sejarah Islam sendiri, lukisan Nabi Muhammad memang jarang sekali ditemukan. Tapi, bukan sama sekali tidak ada. Lukisan dari Rasulullah banyak terdapat di berbagai belahan dunia Islam, dari sejak abad 13 hingga ke zaman modern. Dimulai dari masa yang paling lawas, yaitu terlukis ilustrasi Nabi dalam buku Masnawi, yaitu semacam puisi 22 bait, yang berjudul Warka dan Gulsyah, yang diperkirakan dilukis pada sekitar tahun 1240 Masehi, dan diabadikan di Museum Topkapi di Turki. Pada tahun itu, ketika invasi Mongolia terhadap Persia dan Irak menyebabkan banyak buku yang hancur di perpustakaan. Di antara sisa-sisa yang bisa ditemukan adalah ilustrasi gambar manusia, yaitu hal umum dalam literatur Persia dalam banyak bidang, termasuk sains dan sejarah. Tonton video ini sampai habis, biar kalian tidak salah paham. Seni menggambar manusia sebagai ilustrasi buku, merupakan tradisi yang sudah umum sejak abad ke-8, ketika Khilafah Abbasiyah sedang berkuasa, dan tradisi ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Mesir, Suriah, Turki, Mesopotamia, dan Persia. Mengenai ilustrasi Nabi sendiri, memang tidak ditemukan ilustrasi wajah atau tubuh Nabi Muhammad yang otentik, dan digambarkan ketika Rasulullah masih hidup. Kita mengenali ciri-ciri fisik beliau dari riwayat-riwayat para sahabat. Seperti telah menceritakan kepada kami dari Anas bahwa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjuntai sampai ke kedua bahu beliau. Ada juga riwayat-riwayat yang menggambarkan bahwa kulit Nabi Muhammad yang putih, Nabi Muhammad yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan bahu Nabi yang terlihat paling tinggi, ketika sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Sepanjang abad 14–16 Masehi, penggunaan miniatur untuk mengilustrasikan sosok Nabi Muhammad sangat berkembang pesat. Beberapa telah diambil dari tradisi Kristen, namun disesuaikan dengan tradisi Islam agar tidak melenceng dari keharaman gambar. Buku-buku tersebut terutama dalam buku Sirah, atau riwayat hidup dari Nabi yang berkembang pada masa itu. Salah satunya adalah versi dari Tarikh Al-Kabir karya At-Tabari yang manuskripnya masih bisa dijumpai di Museum Freer Gallery of Art, di Washington. Tahukah kamu, umat muslim sendiri pernah menggambar Nabi Muhammad di masa lampau? Nabi pernah dilukis dalam beberapa karya, ada yang lumayan eksplisit, seperti ilustrasi di Persia sekitar tahun 1240, dan di ilustrasi buku sejarah dari Afghanistan tahun 1425 Masehi. Meskipun memang kebanyakan ilustrasi Nabi digambarkan wajahnya putih saja, atau cahaya saja. Para seniman dan penikmat seni saat itu percaya, bahwa menggambar Nabi bukan untuk disembah, apalagi dihina, tetapi untuk keperluan seni, keindahan dan edukasi untuk mengilustrasikan suatu peristiwa bersejarah. Begitu juga di film-film sejarah Islam, tradisinya, Nabi tidak diperankan aktor, tetapi cahaya saja. Ini adalah sebuah lukisan dalam manuskrip yang menggambarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin para nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Sebuah manuskrip sejarah yang berjudul Jami' al-Tawarikh, yaitu kumpulan sejarah, yang ditulis oleh Rashid al-Din Hamadani, pada tahun 1305, pada masa dinasti Mongol,
memuat sejumlah ilustrasi dari nabi yang tidak ditutupi wajahnya. Saat ini manuskrip tersebut tersebar di berbagai museum, di antaranya Museum University of Edinburgh, dan Museum Noor Foundation Nasser de Khalili Collection of Islamic Art, di London. Ini adalah gambar ketika Nabi Muhammad bertemu Bahira, dalam manuskrip Jami al-Tawarikh. Kemudian dalam Siyari Nabi, yaitu sebuah buku sejarah berilustrasi yang ditulis oleh Mustafa of Erzurum, yang selesai ditulis pada tahun 1595 Masehi, terdapat sejumlah ilustrasi Nabi yang ditutup mukanya dengan kain putih, atau warna putih. Ini adalah gambar Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, dalam Jami al-Tawarikh. Kemudian gambar Nabi Muhammad menunggangi kuda ketika mengalahkan suku Yahudi, Bani Nadir, dalam Jami al-Tawarikh juga, tahun 1314 Masehi. Selain buku-buku sejarah, Nabi Muhammad juga pernah dilukis untuk karya seni. Lukisan Mi'raj dari Nabi Muhammad, yang tertanda pada tahun 1514 Masehi, tetapi belum diketahui siapa pelukisnya. Kemudian lukisan dari peristiwa Mi'raj, yang dilukis oleh Nizami sebagai ilustrasi Hamzah, yaitu semacam puisi kuintet, pada tahun 1539 Masehi. Lalu lukisan Nabi Muhammad yang dibuat oleh Raihan al-Biruni al-Atsar al-Baqiyah, dari abad ke-14 Masehi, yaitu pada masa periode Khilafah Utsmaniyah. Lukisan Nabi Muhammad juga terdapat dalam manuskrip sejarah berilustrasi, yang berjudul Siyari Nabi, yang menceritakan kisah hidup Nabi Muhammad dalam bahasa Turki. Buku ini ditulis oleh Mustafa of Erzurum atas permintaan dari Sultan Mamluk di Kairo, Mesir. Buku ini selesai ditulis sekitar tahun 1388, dan memuat banyak gambar dari Nabi Muhammad, tetapi wajahnya ditutup warna putih, atau kepalanya digambar seperti ditutupi kain putih. Nabi Muhammad ketika di Gunung Hira, yaitu ketika peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, dan perjalanan Nabi Muhammad ke Mekah, dan juga didampingi oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat Israel. Lalu lukisan peristiwa Perang Badar, ketika Nabi Muhammad beribadah di depan Ka'bah, dan peristiwa Ali memenggal kepala Nadir bin Al-Haris di hadapan Nabi Muhammad. Karena melukis Nabi Muhammad dapat memicu kontroversi, dari lukisan ini jelas di abad 13–15 Masehi, dan mengalami pensensoran di bagian muka. Kemudian mulai di abad 17–19, Nabi Muhammad digambarkan sebagai cahaya saja. Dalam Al-Quran memang tidak ada larangan tentang gambar-menggambar, tetapi ada hadis yang melarang menggambar manusia atau hewan secara umum. Dari Said bin Abi Al-Hasan berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Abbas, ketika ada seorang datang kepadanya seraya berkata, 'Wahai Abu Abbas, aku adalah seorang yang mata pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini.' Maka Ibnu Abbas berkata, 'Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Nabi Muhammad, yang beliau bersabda, siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh atau nyawa kepada gambarnya itu, dan sekali-kali dia tidak akan bisa mendatangkannya selamanya.' Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi, lalu berkata, 'Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar?' Dia, Ibnu Abbas berkata, 'Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa.' Adapun asbab al-wurud dalam hadis ini, memang cukup spesifik. Mayoritas ulama sepakat bahwa esensi dari keharaman menggambar yaitu berkaitan dengan kekhawatiran kembalinya masyarakat ke kebiasaan lama mereka, yaitu menyembah berhala. Selain patung, saat itu media gambar juga populer dijadikan sebagai sesembahan. Jika Nabi Muhammad yang kita cintai dihina, rasanya memang pasti marah dan sangat kesal. Tapi, dibanding balas menghina apalagi membunuh, kita bisa balas mengedukasi.
Seperti Rasulullah yang membalas kekerasan kaum jahiliyah dengan mengedukasi umatnya dengan pengetahuan dari Al-Quran. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.